Hai, saya Azlia Maya Syazi. Saya akan menjelaskan tentang perilaku politik. Perilaku politik. Teori perilaku politik adalah sebagai salah satu aspek dari ilmu politik yang berusaha untuk mendefinisikan, mengukur, dan menjelaskan pengaruh terhadap pandangan politik seseorang, ideologi, dan tingkat partisipasi politik. Interaksi antara pemerintah dan masyarakat, di antara lembaga-lembaga pemerintah, dan di antara kelompok dan individu dalam masyarakat dalam rangka proses pembuatan, pelaksanaan, dan penegakan keputusan politik pada dasarnya merupakan perilaku politik. Ada pihak yang memerintah, ada pula yang menaati pemerintah. Yang satu menjanjikan, yang lain kecewa karena janji tidak dipenuhi, berunding dan tawar-menawar. Yang satu memaksakan putusan berhadapan dengan pihak lain yang mewakili kepentingan rakyat yang berusaha membebaskan. Yang satu menutupi kenyataan yang sebenarnya, yang merugikan masyarakat atau yang akan mempermalukan. Pihak lain berupaya memaparkan kenyataan yang sesungguhnya dan mengajukan tuntutan, memperjuangkan kepentingan, mencemaskan apa yang terjadi. Semua ini merupakan perilaku politik. Perilaku politik dapat dibagi menjadi dua, yaitu 1. Perilaku politik lembaga-lembaga dan para pejabat pemerintah bertanggung jawab membuat, melaksanakan, dan menegakkan keputusan politik. Kedua, perilaku politik warga negara biasa, baik individu maupun kelompok. Pihak kedua berhak mempengaruhi pihak yang pertama dalam melaksanakan fungsinya, karena apa yang dilakukan pihak pertama menyangkut kehidupan pihak kedua. Kegiatan politik yang dilakukan oleh warga negara biasa, baik individu maupun kelompok, disebut partisipasi politik. Saya Pascal Dinata Susanto, saya menjelaskan tentang faktor perilaku politik. Faktor perilaku politik. Faktor yang mempengaruhi perilaku politik seseorang antara lain: 1. Lingkungan sosial politik tak langsung seperti sistem politik, ekonomi, budaya, dan media massa. Yang kedua, lingkungan sosial politik langsung yang membentuk kepribadian aktor seperti keluarga, agama, sekolah, dan kelompok bergaul. Yang ketiga, struktur kepribadian. Hal ini tercermin dalam sikap individu atau yang berbasis pada kepentingan, penyesuaian diri, dan eksternalisasi. Yang keempat, lingkungan sosial politik langsung berupa situasi, yaitu keadaan yang mempengaruhi aktor secara langsung ketika hendak melakukan sesuatu kegiatan seperti cuaca, keadaan keluarga, keadaan ruang, kehadiran orang lain, suasana kelompok, dan ancaman dengan segala bentuknya. Nama saya Livana Aisyah. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi partisipasi politik. Definisi partisipasi politik. Sebagai definisi umum, dapat dikatakan bahwa partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan berpolitik, antara lain dengan jalan memilih pemimpin negara dan secara langsung atau tidak langsung memengaruhi kebijakan pemerintah. Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberi suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat, mengadakan hubungan atau lobbying dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen, menjadi anggota partai atau salah satu gerakan sosial dengan direct action-nya, dan sebagainya. Menurut King Faust, partisipasi politik adalah keterlibatan secara aktif dari individu atau kelompok ke dalam proses pemerintahan. Anggota masyarakat yang berpartisipasi dalam proses politik, misalnya melalui pemberian suara atau kegiatan lain, terdorong oleh keyakinan bahwa melalui kegiatan bersama itu, kepentingan mereka akan tersalur atau sekurang-kurangnya diperhatikan, dan bahwa mereka sedikit banyak mendapat memengaruhi tindakan dari mereka yang berwenang untuk membuat keputusan yang mengikat.
Dengan kata lain, mereka percaya bahwa kegiatan mereka mempunyai efek politik. Saya Wening Nurul. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi dari sifat-sifat partisipasi politik. Materi selanjutnya adalah materi sifat-sifat partisipasi politik. Partisipasi politik yang baik adalah suatu kegiatan yang bertujuan dan bersifat positif untuk usaha bersama yang nantinya akan dituangkan ke dalam kebijakan publik atau kebijakan umum. Berikut ini adalah sifat-sifat yang baik dalam partisipasi politik. Sifat yang pertama adalah sifat positif. Partisipasi dikatakan bersifat positif apabila partisipasi itu mendukung suatu kelancaran usaha bersama untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan. Sebaliknya, partisipasi dikatakan menjadi negatif apabila partisipasi tersebut menjadi beban, menjadi penghalang, atau memperlambat lajunya suatu kegiatan bersama. Contoh dari yang positif adalah masyarakat dapat terlibat secara langsung menjadi panitia pemilu di lingkungan tempat tinggal mereka masing-masing. Sedangkan contoh dari yang negatif adalah seseorang yang memilih golput atau tidak menggunakan hak suaranya pada pemilu. Selain itu, ada panitia penyelenggara pemilu yang melakukan kecurangan saat dilakukannya pemilu, yaitu bisa saja mereka merekapitulasi suara dengan memanipulasi data dan angka suara. Sifat yang kedua adalah sifat kreatif. Bersifat kreatif dalam partisipasi politik dapat dilakukan dengan memberikan suatu gagasan baru, metode atau teknik baru, ataupun cara kerja baru yang lebih efektif dan efisien untuk menyukseskan kebijakan publik dan kegiatan bersama. Contohnya adalah anggota partai politik yang mengusulkan cara berkampanye yang lebih efektif dan hemat biaya kepada partainya. Sifat yang ketiga adalah sifat kritis, korektif, dan konstruktif. Kegiatan yang dimaksud dari sifat di atas adalah kegiatan yang mengkaji suatu bentuk usaha bersama untuk menunjukkan kesalahan atau kekurangan dan memberikan alternatifnya, sehingga dapat memperlancar usaha bersama dan mencegah dampak negatif yang akan muncul. Contohnya adalah kelompok masyarakat yang memberikan kritik dan saran melalui wakilnya apabila ada yang tidak beres dalam pelaksanaan program pemerintah. Dan sifat yang terakhir adalah sifat realistis. Bersifat realistis maksudnya adalah keikutsertaan rakyat dalam merubah kebijakan publik yang disesuaikan dan mempertimbangkan sesuai kenyataan yang terjadi dalam pelaksanaan kebijakan publik. Contohnya adalah rakyat mengusulkan pergantian pejabat karena kinerjanya dan keputusannya yang tidak baik. Nama saya Nabila Zahra. Di sini saya akan menyampaikan definisi kelompok kepentingan. Kelompok kepentingan adalah suatu organisasi yang berusaha untuk memengaruhi kebijakan publik dalam suatu bidang yang penting untuk anggota-anggotanya. Saat sebab kelompok ini muncul adalah orang mulai menyadari bahwa suara satu orang, misalnya dalam pemilihan umum, sangat kecil pengaruhnya terutama di negara-negara yang penduduknya berjumlah besar. Melalui kegiatan menggabungkan diri dengan orang lain menjadi suatu kelompok, diharapkan tuntutan mereka akan lebih didengar oleh pemerintah. Keanggotaan mereka terdiri dari golongan-golongan yang menganggap dirinya tertindas dan terhidupkan. Sebagai pemainan pemerintah, mereka dapat berupa kelompok profesional, persatuan buruh, pedagang, pengusaha, organisasi keagamaan, persatuan pedagang, organisasi-organisasi persatuan mahasiswa, organisasi berbasis etnik, daerah, keturunan, dan lain-lain. Meskipun mereka bertujuan mewakili kepentingan-kepentingan anggotanya dalam arti kepentingan publik yang terbatas, tetapi ada kalanya di anggota-anggota kelompok kepentingan juga memiliki ambisi-ambisi yang bersifat pribadi. Bahkan ada di antaranya yang secara pribadi berhasil masuk dalam pemerintah dan bukan atas nama kelompok kepentingannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syarina. Saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis kelompok. Gabriel A. Almond Bingham G. Powell dalam buku Comparative Politics Today membagi kelompok kepentingan menjadi 4 kategori, yaitu A. Kelompok anomi, B. Kelompok non-asosiasional, C. Kelompok institusional, D. Kelompok asosiasional.
1. Kelompok anomi. Kelompok-kelompok ini tidak mempunyai organisasi, tetapi individu-individu ini terlibat merasa mempunyai perasaan frustasi dan ketidakpuasan yang sama. Ketidakpuasan ini diungkapkan melalui demonstrasi dan pemogokan yang tidak terkontrol, yang kadang-kadang berakhir dengan kekerasan. Ledakan emosi ini yang sering muncul tiba-tiba dan tanpa rencana, maka masyarakat dapat memasuki situasi yang chaos dan melanggar hukum. Hal ini tercermin dalam kejadian seperti pemberontakan di Berlin Timur dan Hungaria pada tahun 1950-an dan Polandia pada tahun 1980-an. Yang kedua adalah kelompok non-asosiasional. Kelompok kepentingan ini tumbuh berdasarkan rasa solidaritas pada saudara, kerabat, agama, wilayah, kelompok etnis, dan pekerjaan. Kelompok-kelompok ini biasanya tidak aktif secara politik dan tidak mempunyai organisasi. Contoh di Indonesia adalah Paguyuban Pasundan dan kelompok penggemar kopi. 3. Kelompok institusional. Kelompok-kelompok formal yang berada dalam atau bekerja sama secara erat dengan pemerintah seperti birokrasi dan kelompok militer. Contoh di Indonesia, Dharma Wanita, Korpri, Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia atau PKBI. Yang keempat adalah kelompok asosiasional, terdiri atas serikat buruh, kamar dagang, asosiasi etnis, dan agama. Organisasi-organisasi ini dibentuk dengan suatu tujuan yang eksplisit, mempunyai organisasi yang baik dengan staf yang bekerja penuh waktu. Hal ini telah menjadikan mereka lebih efektif daripada kelompok-kelompok lain dalam memperjuangkan tujuannya. Contoh di Indonesia adalah Federasi Persatuan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, Himpunan Kerukunan Petani Indonesia atau HKTI, Ikatan Dokter Indonesia, dan Kamar Dagang Indonesia atau KADIN.